kita akan mempraktikkan cara melinting atau membuat rokok dari bahan daun talas benen. Nah, beliau ini akan mempraktikkan bagaimana cara melinting dengan menggunakan alat tradisional. Yang pertama langkahnya, bagaimana cara-caranya ini, Pak? Jadi dari tembakau daun talas bening ini kita sudah siapkan, leper, kita ukur, setelah itu kita masukkan ke alat linting. Nah, selanjutnya ke alat linting, tergantung kita mau suka rasa, aroma, kita tambahkan aroma. Jadi ini daun talas bening ini adalah rokok yang termasuk non nikotin. Sesuai keterangan daripada PSMB Surabaya menerangkan bahwa diuji daun talas bening itu adalah termasuk tembakau yang 0% nikotin. Jadi dalam kategorinya ya herbal begitu. Jadi makanya kami dari BPKP Kabupaten Tojo Unauna akan membuat produk unggulan yang kedua, yaitu kita akan produksi rokok. Nah, ini milik daripada CP Mahkota Air Talas. Nah, itu CP-nya. Nah, itu. Adapun pemilik CP dan direktur CP-nya itu adalah kami sendiri dengan Pak Hairullah sebagai komisaris di perusahaan CP Mahkota Air Talas. Jadi kita produksi rokoknya, untuk sementara kita beri nama rokok ini namanya rokok air sigaret karena dia tidak menggunakan filter gitu. Air sigaret, rokoknya hanya berupa rokok kretek. Rokok kretek ini jadinya. Ini rokok kretek air sigaret yang kami beri nama dari CP Mahkota Air Talas. Jadi di sini kami juga sudah koordinasikan kepada Bea Cukai pengawas yang perpanjangan provinsi yang berkedudukan di Kabupaten Luwuk Banggai untuk wilayah Kabupaten Tojo Unauna, bahwa pengawas Bea Cukai mengatakan tidak kena Bea Cukai karena bahan baku rokok ini tidak berasal dari tembakau. Bahan bakunya dari daun talas bening dijadikan rokok. Nah, demikian untuk produk unggulan JPKP Kabupaten Tojo Unauna, produksi rokok dari daun talas bening. Berarti ini kalau dia diproduksi banyak bisa layak edar ya? Siap layak edar. Siap layak edar. Iya, karena sudah sesuai hasil pengujian dari PSMB Surabaya. Oke, ini bahan mentahnya daun talas yang sudah dikeringkan, yang sudah siap untuk diproduksi. Digunakan jadi rokok. Rokoknya termasuk rokok herbal. Jadi Pak Ketua, jika dia diedar, harga untuk per bungkus itu berapa? Untuk target awal kami per bungkus ini 12 batang, itu masih kami jual Rp5.000. Masih murah ya? Iya, Rp5.000 karena kita masih termasuk mempromosikan daun talas bening yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Tojo Unauna, di wilayah Desa Dusun 4, Air Mas, Desa Bantuga, Kecamatan Ampanetete. Jadi sebelum diedar ini, apakah masih ada yang kurang terkait dengan hal administrasi? Kalau masalah administrasinya dalam hal ini, kelengkapan untuk produksi rokok ini sudah cukup. Administrasinya itu dikelola oleh salah satu perusahaan yang sudah diberikan izin dari izin satu pintu dan dari perindustrian juga seperti itu. Dan di sini tidak perlu menggunakan izin BPOM karena persoalan
bukan urusan makanan. Walaupun dia dikonsumsi diisap tapi tidak menggunakan Badan BPOM, yang perlu hanya diuji di PSMB, perindustrian, dan izin bea cukai. Gitu. Tetapi di sini izin bea cukainya tidak perlu, sesuai keterangan dari pihak pengawas bea cukai. Tidak perlu karena bahan baku bukan dari tembakau. Bahan bakunya adalah dari daun talas bening. Satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Tojo Una yang sudah mengembangkan budidaya talas bening ini. Adapun sumber bibitnya kami peroleh dari Pandeglang, Banten, dari Pak Ardi Maulana. Nah, itu yang memiliki PT di sana. Dan beliau juga siap menampung hasil produksi dari daun talas bening itu berupa tembakau yang sudah dirajang. Harapan kami pada pemerintah, kiranya pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat, memperhatikan dan membantu para petani kita ke depan ini supaya diberi bantuan untuk bibit, untuk peralatan perajang. Itu yang kesulitan dengan nanti unsur-unsur lain mungkin harus perlu dibicarakan selanjutnya kepada CP Mahkota Air Talas. Rencana target untuk produksi besar-besaran sampai dengan peredarannya ini direncanakan kapan? Kami untuk merencanakan program ini di tahun 2022 ini sudah terlaksana dan sudah bisa diedar produksi rokok kami. Insya Allah di tahun 2022 insya Allah bisa. Walaupun target daripada produk kami mungkin belum bisa mencapai target dari ketentuan yang harus kita capai, tapi kita mencoba dalam usaha ini merupakan suatu usaha adalah home industry yang kita lakukan seperti itu. Target di wilayah mana semua ini, Pak? Ya, kita utamakan dulu, kita targetkan untuk khusus wilayah Kabupaten Tojo Una. Ya, itu nanti kita akan menyebar. Kemarin kami sudah mencoba menyebarkan informasi ini dan memberikan kepada masyarakat untuk mencicipi rasa rokok ini, termasuk provinsi dan beberapa kabupaten Poso, Kabupaten Lok Banggai sudah, tinggal Kabupaten Morowali sudah. Di Kabupaten Morowali sudah merasakan bagaimana rasanya rokok daripada daun talas bening ini. Nanti kalau misalnya petani banyak menanam ini, petani akan menjualnya ke mana? Karena di daerah Tojo Una ini masih belum ada perusahaan yang bisa menampung hasil tani dalam bentuk talas bening ini dari hasil pertanian talas bening. Ya, kami dari CP Mahkota Air Talas juga siap untuk membantu para petani yang sudah mau membudidayakan talas bening ini. Hasil produksinya kami terima yang berupa tembakau yang sudah dirajang. Itu kami terima. Selanjutnya urusan masalah pengiriman, karena ini termasuk bahan baku tembakau yang diekspor, sesuai kami dapatkan informasi dari Pak Ardi Maulana, asal sumber bibit ini, ekspor dibutuhkan oleh beberapa negara. Nah, talas bening ini juga bukan cuma daunnya yang diproduksi dan dihasilkan oleh petani, tapi umbinya atau batangnya itu bisa diproduksi dijadikan bahan makanan. Nah, ini jenis umbi-umbian tetapi berfungsi semua. Nah, istilahnya pelepah pisang, pelepah batangnya itu batang daun talas itu bisa juga diproduksi, dijadikan pakan ikan, dijadikan pelet. Iya. Itu perlu sebenarnya pihak pemerintah itu membantu meninjau pada usaha-usaha kecil mikro, termasuk kami yang mencoba bergerak dengan rekan kami bergerak hanya 2 rekan dalam hal ini. Ya, tentunya ada JPKP juga melirik dalam hal ini untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, karena masalah operasi tentunya perlu kita
kembangkan agar bisa meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat maupun petani pada umumnya. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketut atas informasinya. Selamat bekerja. Semoga sukses. Sama-sama, Pak.